Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perubahan. Adapun macam-macam perubahan itu ada dua. Yang pertama perubahan secara lafaz, yang kedua perubahan secara takdir. Apakah yang dimaksud dengan perubahan secara lafaz itu? Perubahan secara lafaz itu adalah perubahan yang terlihat jelas. Contoh perubahan yang terlihat jelas itu pada lafaz jaidun, jaidan, jaidin. Zaidun ini ikrobnya rofa, dan ikrobnya rofa karena menjadi fa'il dari ja'a, jadi dibaca jaidun. Contoh selanjutnya itu ra'aitu jaidan. Jaidan ini ikrobnya nasab karena menjadi maf'ul bih dari ra'aitu, jadi dibaca jaidan. Contoh selanjutnya itu marartu bi jaidin. Jaidin ini ikrobnya khofat karena dimasuki amil yang berupa huruf jar bi, jadi dibaca jaidin. Setelah itu kita masuk kepada pembahasan perubahan yang secara takdir. Apakah yang dimaksud dengan perubahan secara takdir itu? Perubahan secara takdir itu adalah perubahan yang tidak bisa dilihat dan hanya bisa dikira-kirakan saja. Ada tiga alasan kenapa perubahannya itu dikira-kirakan. Yang pertama, alasan yang pertama yaitu istiqol. Yang kedua lita'ajur, dan yang ketiga litanasubi. Apakah yang dimaksud dengan perubahan secara apakah yang dimaksud dengan istiqol ini? Yaitu perubahannya dikira-kirakan karena berat. Contohnya dan hanya terjadi pada kalimat yang diakhiri ya lazimah atau disebut sebagai isim mangkus. Contohnya seperti lafaz ja'al fata, ruwaitul fata, marartu bil fata. Al-fata ini, al-qodi ini, contohnya seperti ja'al qodi, ruwaitul qodi, marartu bil qodi. Al-qodi ini ikrobnya rofa menggunakan dhammah. Jadi takdirnya ja'al qodiyu, dikarenakan berat dari segi pengucapan dan hanya bisa dibaca ja'al qodi. Contoh selanjutnya itu ruwaitul qodi. Al-qodi ini ikrobnya rofa menggunakan dhammah. Jadi takdirnya ruwaitul qodiyu, ruwaitul qodiya. Dikarenakan berat dari segi pengucapan, maka hanya bisa dibaca ruwaitul qodi. Contoh selanjutnya yaitu marartu bil qodi. Lafaz al-qodi ini ikrobnya khofat menggunakan kasroh karena adanya amil yang berupa huruf jar yang mempengaruhinya. Jadi takdirnya marartu bil qodi. Dikarenakan berat dari segi pengucapan, maka hanya bisa dibaca marartu bil qodi. Setelah itu kita masuk kepada alasan yang kedua, yaitu lita'ajur. Apakah yang dimaksud dengan lita'ajur ini? Yang dimaksud dengan lita'ajur ini adalah perubahan yang dikira-kirakan karena sulit dan hanya terjadi pada kalimah yang diakhiri alif layinah, yaitu yang disebut sebagai isim maksur. Contohnya seperti lafaz yaitu ja'al fata, ruwaitul fata, marartu bil fata. Lafaz al-fata ini ikrobnya menggunakan rofa, menggunakan dhammah. Jadi takdirnya yaitu ja'al fatayu. Dikarenakan sulit dari segi pengucapan, maka hanya bisa dibaca ja'al fata. Contoh selanjutnya yaitu ruwaitul fata. Lafaz al-fata ini ikrobnya nasab menggunakan fatah. Jadi takdirnya ruwaitul fataya. Dikarenakan sulit dari segi pengucapan, maka hanya bisa dibaca ruwaitul fata. Contoh selanjutnya yaitu marartu bil fata. Lafaz al-fata ini ikrobnya khofat menggunakan kasroh dikarenakan adanya amil yang masuk pada dikarenakan ada amil yang masuk pada lafaz ini berupa huruf jar, maka takdirnya dibaca marartu bil fatai. Dikarenakan sulit dari segi pengucapan, maka hanya bisa dibaca marartu bil fata. Setelah itu kita masuk kepada alasan yang ketiga, yaitu litanasubi. Apakah yang dimaksud dengan litanasubi ini? Yaitu perubahannya dikira-kirakan karena hanya untuk kepantasan.
dan hanya terjadi pada kalimah yang dimudofkan kepada domir yang mutakallim. Contohnya seperti ja'a gulami, ruwaitu gulami, marortu bi gulami. Dapat gulami ini ikrobnya ropa. Ikrobnya ropa menggunakan domah. Jadi takdirnya yaitu ja'a gulamui. Dikarenakan karena tidak pantas dibaca gulamui, maka hanya bisa dibaca ja'a gulami. Contoh selanjutnya yaitu ruwaitu gulami. Dapat gulami ini ikrobnya ropa menggunakan ikrobnya nasab menggunakan patah. Jadi takdirnya yaitu ruwaitu gulamai. Dikarenakan tidak pantas dibaca gulamai, maka hanya bisa dibaca ruwaitu gulami. Contoh selanjutnya yaitu marortu bi gulami. Marortu bi gulami. Lapat gulami ini ikrobnya khopat menggunakan kasroh karena adanya amil yang masuk pada lapat ini yang berupa huruf jar. Jadi kalau ini tetap menggunakan kasroh karena memang sudah pantas. Jadi lapat gulami ini tetap menggunakan kasroh karena dan sudah pantas dimudofkan kepada domir ya mutakallim. Jadi kesimpulannya perubahan itu ada dua. Yang pertama itu secara lapat, secara takdir. Secara lapat itu yaitu perubahan yang sudah terlihat jelas oleh mata, itu seperti jaidun, jaidan, jaidin. Perubahan secara takdir itu hanya bisa dikira-kirakan, yaitu ada 3 alasan, yaitu yang tadi seperti yang sudah dijelaskan, yaitu lisikol, lita'ajur, dan litanasubi. Contoh lisikol itu adalah seperti ja'al kodi, marotu bil kodi, ruwaitu bil kodi, dan hanya terjadi pada kalimah yang diakhiri ya lajimah atau disebut sebagai isim mangkus. Dan yang kedua yaitu lita'ajur, dan contohnya itu seperti ja'al pata, ruwaitul pata, marotu bil pata, dan hanya terjadi pada kalimah yang diakhiri alif layina atau disebut sebagai isim maksur. Dan yang ketiga yaitu litanasubi. Contohnya seperti ja'a gulami, ruwaitu gulami, marartu bi gulami, dan hanya terjadi pada kalimah yang dimudofkan kepada domir yang mutakallim. Dan yang hanya dimudofkan kepada domir yang mutakallim saja dengan niat karena untuk kepantasan saja. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.